straight to my family and friends and people who love me now. I have the courage to actually do something about it this time because Selamat datang di rumah Wisma. Oke, balik lagi dengan pembahasan yang menurut gua nggak masuk di pikiran gua. Ya, di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang Ketiap yang lagi booming banget, dan ini adalah lanjutannya dari pembahasan Ketiap. Dan ingat sekali lagi, gua nggak percaya dengan pikiran dia. Ya, biarin aja, orang gue jelas-jelas yakin. Sedikit review ya. Jadi video sebelumnya itu kita udah ngebahas tentang Ketiap, salah satu konten kreator YouTube yang kabarnya adalah korban penculikan. Jadi wanita di Ketiap ini nih adalah si korban penculikannya, dan Ketiap ini adalah sebuah channel milik si penculik itu gitu loh. Menurut lo kan? Menurut gua dan para teman-teman gua yang Menurut lo otaknya dan ada. para netizen yang sama sepemikiran dengan ibu-ibu sinetron. Enggak loh. Iya dong. Tuh. Nah, Oke. di video part 2 ini kita akan ngebahas tentang kenapa si Ketiap akhirnya lama vakum tidak upload YouTube lagi. After dia vakum 8 bulan ini, pas banget bertepatan kenapa akhirnya si netizen-netizen itu, dan gue yakin dia diculik, karena di Amerika itu ada salah satu wanita yang dikabarkan hilang secara misterius dan kabarnya dia diculik. Jadi tepat banget nih, di Amerika akhirnya orang yakin kalau dia diculik nih, karena di Amerika tiba-tiba ada seorang gadis nih 16 tahun umurnya, dia hilang. Ya, hilang entah diculik atau gimana, sampai keluarganya tuh nggak ada yang sabara nih kayak begini nih sabarnya. Namanya Carly Gus. Nih namanya di sini ya. Namanya Carly Gus. Dan ini kalau kita lihat nih fotonya, ada fotonya nih, mau cantik banget kan tuh senyumnya. Nah, ini kalau kita crop nih bagian sininya nih, bagian hidung ke bawahnya nih, terus kita gabungin sama thumbnailnya di Ketiap. Tuh ya, kita contohin ya nih. Nih, mirip banget kan? Mirip. Ya lu nggak bisa ngejudge mirip. Oke, kalau mirip gue bisa Mirip terima. banget kan? Tapi bukan berarti itu dia kan? Ya belum ada hal yang signifikan kalau memang itu dia gitu. Tapi Nah, kalau secara sekarang gini, look, Nak. kalau salah senyum nih, kita lihat ya pas dia Ketiap senyum ya. Ini kan fotonya senyum nih. Iya. Kita lihat salah satu video Ketiap yang pas lagi senyum. Nih. Please like and Nih kita lihat ya. Tuh. Mirip kan senyumnya? Senyumnya tuh mirip dari bentukan Nggak bisa. Ini apa namanya? Dagu. Kalau Bentukan dari dagu dan senyumnya tuh mirip banget sama kalau si cuma dari potongan Carly Gus. itu nggak bisa langsung ngejudge bahwa itu dia. Ada video juga yang menghebohkan after si Ketiap ini udah nggak upload lama ya. Jadi ada video dari salah satu vlog komunitas gitu. sepeda gitu, yang lagi jalan-jalan ke hutan gitulah ya. Apa sih namanya kalau jalan ke hutan? Pokoknya downhill gitu ya. Downhill ke hutan gitu. Trekking gitu ya. Trekking ke hutan. Nah, tiba-tiba dia nemuin seorang wanita. Dia tiba-tiba di tengah hutan. Lu bayangin ya, di hutan. Lu bayangin ya di hutan itu dia tai. Seonggok tai di dong. pinggiran sungai. Oke, ulang. Pokoknya di video itu, nih kita lihat dulu ya videonya ya. Nih videonya. Lu bayangin ya, di hutan, yang namanya hutan kan pasti kan jarang banget ada manusia kan. Apalagi nih dia bilangnya di hutan, bukan di bukit atau di mana. Tiba-tiba ada nongol sosok cewek yang jalan sendirian di hutan. Yang it's mean tuh aneh gitu ya kan? It's mean apa tuh artinya? Dingin tuh. Pokoknya gitulah. Gua tahu mean Yang itu artinya it's mean itu artinya. Itu artinya itu kan aneh banget, seorang cewek tiba-tiba ketemu jalan di hutan, walaupun memang secara video yang tadi kita lihat itu nggak terlalu jelas ya bentuk mukanya kayak gimana, tapi kalau secara rambutnya sih hampir mirip dengan si Carly Gus ini. Rambut Jadi, ini kalau ini rambut. itu kan udah tadi videonya, lihat sendiri kan Iya. rambutnya mirip kan? Enggak, berarti lu sekarang menyamakannya dari rambut nih. Iya, kalau dari rambutnya mirip. Nah, Kalau dari yang foto sebelumnya itu kan, yang korban penculikan itu kan dari bawahnya tuh. Dari senyumnya kan? Bener kan? kalau di itu, karena kan video Ketiap nggak kelihatan rambutnya tuh. Iya. Terus lu bisa tahu kalau itu dia
dari mana? Nggak ada yang bilang. Ini kan jadi kayak itu ya, apa namanya, runtutan-runtutan bukti-bukti kalau Nggak Kecap itu fakta-fakta. fakta-fakta baru yang muncul kalau Kecap itu beneran diculik gitu. Oh gitu. Pikiran lu tetap kemakan ke culik itu. Iya, karena itu ada video baru itu dan itu mirip banget sama si yang siapa nih? Siapa? Kaligas. Tapi ternyata after video yang si naik sepeda dan Hill itu ketemu cewek itu viral, akhirnya beberapa saat kemudian ditemuin satu cewek yang meninggal dunia juga di hutan itu gitu, yang ternyata mayatnya ketemulah dalam kondisi sudah meninggal, dan tapi itu nggak bisa diklarifikasi kalau itu si Kaligas gitu. Enggak, tapi secara negara yang lu bilang tadi kan si Ketiap ini kan kata lu kan asalnya Ketiap, sorry. Oke. Tadi kan kata lu itu dia asalnya dari Prancis. Dan ini Kota dari siapa? Di si anjing. Kan lu yang ngomong. Gue ngomong. Iya. Lu berobat deh, udah lu sama kayak mama sinetron udah. Percaya banget sama isu. Terus dia dari Prancis, kenapa emang? Iya, dari Prancis Ketiap. Lah ini yang ada korban penculikan itu. Amerika, dua-duanya. Terus? Video yang itu dari Amerika. Terus? Nah, penjahatnya orang Amerika. Kata Culik. siapa? Lu udah kenalan sama Bener penjahatnya? kan? Bisa jadi ya? Namanya apa? Komunitas kayak komunitas mafia kan pasti besar ya. Komunitas penjahat bisa aja dia diculik sama komunitas penjahat yang besar, diculiknya di Prancis terus dibawa kabur ke Amerika, bisa jadi ya? Makin kasihan. Bisa jadi loh, bisa jadi kan Sal? Iya, bisa jadi lah. Bisa kan? Bisa jadi loh. Lah, Itu, misalnya kayak penculikan anak di Indonesia, belum tentu dia akan tetap akan di Jakarta kan? Pasti dia akan dibawa ke Medan lah atau kemana, yang markas besarnya di mana gitu. Tapi kan ini udah beda negara. Lu nggak bisa. Lah dia nyamain- komunitas besar, penculik orang-orang anak-anak di bawah umur jatuhnya kan? Nah, tapi kan Penjual apa namanya? Jual human trafficking. apa tuh artinya? Jual beli manusia. Ya itu kan nggak langsung di negara itu kan, pasti akan dikirim ke negara-negara lain buat dijual-jual, entah dijadiin budak. Ini. Berarti kan masih logis ya salah. Dia dari Prancis diculik sama penjahatnya buat dijadi human trafficking, itu dibawa lah ke Amerika, dijadikan budak. Oke. Gitu. Think smart Logis. dong. Oke, logis buat menurut lu dan netizen itu ya. Gua doang yang menurut ngomong. gua enggak. Menurut gua enggak. Kenapa? Karena itu gua masih percaya bahwa ini adalah sebuah isu. Tapi human trafficking tahu kan? Penjualan ini kan. Tahu. Penjualan diri jablay dong. Penjualan itu bolot nih. Apa tuh? Ya, Penjualan Allah. itu. Nanti Penjualan penjualan itu. Iya, penjualan itu kan. Ya. Orang. Ya. Penjualan orang kan tuh harus gua gitu. Iya. Susah ngomongnya harus detail, giliran gua harus detail. Tambah orangnya. Pegang nih. Ntar gue digampar ya kalau Gua pegang. tampol, iya. Oke. Tuh kan. Ayo. Sih. Gue jadi lupa. Oke, itu kan. Ya, maksudnya penculikan apa sih perdagangan manusia. Perdagangan manusia. Oke. Tapi itu menurut gua adalah itu tetap sebuah isu. Nah, lu nggak bisa gambarin fakta-fakta dan semuanya itu. Ya kan ini kan Lu berdasarkan gabungin akhirnya dan fakta-fakta baru yang sesuai muncul mindset kan. lu, dan lu nggak bisa meyakinin orang buat harus Nggak ngikutin mindset lu. diyakinin. Lalu dari tadi logis dong. Lah orang logis. semua juga percaya ya, sebanyak orang yang percaya kalau Ketiap diculik, apalagi dengan fakta-fakta baru yang muncul. Tapi gitu. lu menurut gua lu udah kayak orang sinetron udah. Enggak. Lu kayak mak nonton sinetron kemakan. Kita lanjut ke yang lain lagi nih, Lanjut buktinya yang kemana perkuat. lagi coba? Gua mau tahu Nah, bukti-bukti yang menurut lu kuat. Akhirnya tiba-tiba Tiba-tiba cinta datang. ada dua video yang baru nongol belakangan ini, baru heboh tentang video yang pertama ya, video tentang si jadi mana? si Orangnya Ketiap mana? bukan. Si Ketiap ini pernah upload konten ternyata. Ya, upload konten, ada video Ketiap yang pernah upload konten video dia upload lah pokoknya konten video, terus tiba-tiba videonya di-delete sama dia. Dihapus. Dan itu oke. ya dihapus. Terus? Dan itu jadi viral lagi. Kita lihat videonya tentang apa ya?
Ya kan tuh. Ini entah kenapa ya, gue juga bingung kenapa tiba-tiba video ini tuh di take down atau di delete sama dia. Karena ini sempat di-upload terus di delete dan sekarang akhirnya orang berhasil nemu tentang video ini. Kalau gue pribadi, ini tuh kayak dia tuh kayak menunjukkan gini loh. Jadi kan sebenarnya kalau secara kedokteran ikan seafood ya, seafood itu kalau dicampur sama Coca-Cola itu kan nggak baik kan, bisa apalagi terus dicampur dikasih mentos. Ada efek samping lah di kesehatannya. Akan meledak. Iya, ibarat kata lu nggak baik lah lu makan seafood pakai soda. Seafood soda terus dikasih mentos itu pasti kalau secara ilmiah atau beberapa yang sudah riset itu bakal meledak kan. Nah ini kayaknya di sini dia mau ngebuktiin kalau hal itu tuh nggak bener gitu loh atau nggak seperti itu ya, karena di video ini kita lihat kan dia udah ngasih mentosnya ke dia udah ngasih sodanya ke ikan, terus dia udah ngasih mentosnya ke ikan kan tadi kan, tapi ikannya sama sekali nggak meledak. Terus dia buka nih ikannya ternyata baik-baik aja kan ikannya kan, kayak sodanya tuh udah ngeresep ke dalam ikannya. Nah itu tuh jadi kayak inline sama video dia nih yang nggak masuk akal menurut gua. Nah lu bilang masalah ikan terus tentang kesehatan tadi buat dipraktekin ke ikan. Menurut gue ini video eksperimen loh. Cuma kalau lu gabungin sama penyakit beda nak. Efek samping yang ditimbulkan manusia dan hewan beda. Lu nggak bisa nyambungin misalkan ikan terus dikasih soda meledak atau ada kehancuran di dalamnya, nggak bisa. Karena ini lu praktekkan ikan mentah dimasukin soda, beda loh. Coba lu makan soda, lu minum mentos, itu akan berasa di efek badan lu. Tapi beda kalau makan ikan matang nih, ini ikan nih, ini orang, ya jauh lah. Jadi di video ini tuh dia tiba-tiba bikin, ini ada hubungan sama video yang tadi ikan itu ya, yang dikasih Coca-Cola sama mentos. Nah tiba-tiba dia bikin video, ada video dia yang makan seafood nih, kita lihat ya. Nih tuh, dia makan seafood tuh, ditaruh dulu ke ikan mentahnya, ditaruh dulu ke Coca-Cola kan nih, terus dimakan, dicelupin, terus dimakan. Sedangkan di riset kedokteran kan yang lu bilang tadi kan memang kalau seafood itu nggak baik dicampur sama soda terus masuk ke dalam tubuh kita kan. Itu dia kayak mau mematahkan bahwa toh gue baik-baik aja makan seafood pakai Coca-Cola. Buat pertanyaan lu kenapa dia jarang upload tuh, ada jeda yang cukup lama. Menurut gue itu efek sampingnya. Jarang makanya dia upload sakit. bukan karena gitu. Jarang upload karena si pencurinya habis duitnya. Itu seafood mahal loh tuh. Enggak. Menurut gue itu adalah efek samping yang dia dapat dari makanan itu. Dia jarang upload karena ya lu bayangin aja segabrek-gabrek begini seafood harganya mahal banget coy, pasti buat beli kepiting aja mahal ya. Jadi dia nabung dulu lah buat beli seafood sebanyak ini. Nunggu AdSense juga lama kan. 3 bulan, 2 bulan baru turun AdSense-nya. Nggak bisa. Berarti si penculik itu nunggu dapat duit, dapat duit banyak nih, baru bikin konten lagi gitu. Bukan karena si Ketchup-nya sakit nih. Itu kan yang video ini ya, tuh yang I dip seafood in my soda. Dia tiba-tiba makan seafood sama soda, dia mau mematahkan kedokteran gitu. Enggak, tapi menurut gue dia sakit. Lanjut, selain video yang satu itu, tadi kan gue bilang ada 2 video kan. Apalagi coba. Tiba-tiba ada satu, ini yang menjadi penguat lagi ya kalau si Ketchup itu benar-benar diculik sama penculik perdagangan manusia dari Prancis terus dia dibawa ke Amerika. Itu karena ada video ini Mon. Jadi satu cewek, tiba-tiba ini video viral banget. Kita lihat videonya dulu ya. Finally realized that no, this is not acceptable. No man has any right to put his hand on a woman. No man at all, no matter how big, how small, no matter where you're from. It is not right to raise a hand to a woman. And it's only now that I've realised that. And I've had the courage to walk away and to go straight to my family and friends and people who love me. And I have the courage to actually do something about it this time, because even once it's unacceptable. But to be made feel that it is acceptable. Nggak ngerti kan bahasa Inggrisnya apa? Enggak. Makanya gue paham. Intinya di video ini tuh dia bilang kalau dia udah mengalami KDRT gitu. Sampai mukanya kan lu lihat tuh bonyok ya. Itu sebelah kanan apa kiri ya? Kiri ya? Kiri. Sebelah kirinya bonyok. Dia udah mengalami KDRT. Sampai berarti dipukul. Ini lu sangkut pautin juga. Nah tiba-tiba banyak orang. Lu mikir
itu ya itu tiba-tiba banyak orang mensangkut pautkan kalau wanita di video ini adalah si Ketyap. Tadi lu bilang dia meninggal. Ternyata dia masih hidup nih. Terus sekarang atau bisa jadi video ini dibuat dulu sebelum dia meninggal yang di hutan itu kan ya gitu. Kan ini baru viral. Belum nggak juga, jadi viralnya barengan gitu loh, dua video itu. Barengan sama? Yang video cewek ini sama video yang tadi cewek di hutan. Sepeda. Gitu. Jadi ini terus juga dia kenapa dari hutan? Tapi ini gue juga agak rancu nih Kak. Ini soalnya dari rahangnya agak nggak mirip sama Ketyap. Lah, lu gimana? Lu berarti dia suka-suka gua kalau gua ragu. Gua cuma ragu ya soalnya. Enggak. Soalnya kalau yang ini gua ragu nih. Enggak, lu berarti tetap berargumen kalau udah mati. Udah. Terus kalau netizen yang lain nganggap ini dia bukan. Ini bukan dia. Soalnya dari bentuk ininya beda banget. Kalau si Ketyap kan mirip banget sama yang tadi yang diculik kan. Dari bentuk. Soalnya tadi kita udah gabungin kan mirip banget kan bentuk rahangnya sama si Kaligas. Nah, kalau si video yang viral ini yang cewek ini menurut gua bukan. Ini paling mama mana gitu yang ngalamin KDRT di rumah tangganya kan dipukul. Gua setuju. Itu. Lu gua lihat. Pinter kan? Enggak, karena gua tahu Ketyap udah mati. Enggak, gua lihat lu udah agak sehatan, tapi tetap sakit. Gimana tuh ya? Gitu, udah mati Ketyapnya. Duh, kasihan nih gua orang-orang kemakan isu kayak gini nih. Menurut gua adalah dia seorang ibu-ibu atau wanita yang bekerja terus ngebuat video itu cuma hanya iseng dan ketika dia ada waktu aja, ketika dia nggak punya waktu dan segala macam. Enggak. Mungkin salah. Kalau lu nganggapnya begitu, logikanya adalah di luar korban penculikan, misalnya nih kita nih ya, ini konten kita nih, lagi dapat pusat perhatian nih, ya kan? Walaupun ini kita bikin YouTube cuma iseng-iseng doang, tapi tiba-tiba kita lagi up nih konten kita nih, terus subscriber kita naik drastis nih. Nggak mungkin lah kita nggak bikin konten yang lainnya, bener nggak sih Sal? Pasti kita akan berusaha untuk bikin konten-konten lainnya, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali kayak gitu. Setuju kan? Setuju. Tapi gue tetap nggak percaya bahwa mindsetnya ini dia penculikan. Tapi gue masih tetap percaya bahwa dia ini ya orang yang bekerja atau apa. Mungkin aja dia sibuk ngurusin anaknya. Tetap aja bisa lah orang mukbang. Ya mukbang kan cuma bentar doang, tinggal beli bahan-bahan seafoodnya di pasar terus ini. Ya kalau nggak pilihannya dia sakit, udah selesai. Ya makanya dia tuh udah meninggal. Ya Sal ya, nggak mungkin kalau dia sakit nggak mungkin. Lu tahu dia meninggal dari mana? Mana data konkretnya? Nggak mungkin dia meninggal udah. Polisi aja nggak bisa menyelesaikan data bahwa orang ini udah meninggal. Nggak perlu data konkret. Nggak ada. Udah jelas-jelas dari video ini aja menurut gua. Dari video ini aja dia udah nggak upload berarti kan videonya. Besok-besok kita butuh orang psikiater. Apa? Psikiater. Pokoknya orang dokter yang bisa ngobatin pikiran orang. Gitu loh. Karena kalau kasihan. Kalau cuma iseng-iseng doang nggak logis menurut gue ya. Sayang AdSense-nya bener nggak sih? Ya menurut lo pasti kan? Ini tuh udah ya 80% lah memang si penculiknya udah kehilangan uang. Udah kehilangan video penculiknya udah kehilangan si cewek ini nih. Akhirnya dia nggak bisa bikin video lagi. Atau lagi, oke. Bisa aja bentar lagi dia bikin ngeluncurin video baru. Ya hidup dong, kata lu dong. Dengan orang yang berbeda ya. Dia nggak mungkin. Bisa aja bikin gebrakan kan, tiba-tiba jret ada video baru dengan orang yang berbeda, udah langsung fix. Kalau ini tuh channel penculik. Oke, menurut lo? Iya. Oke. Karena kan lagi jadi bahan pembicaraan juga kan, bukan di Indonesia doang loh, Ketyap jadi bahan pembicaraan di seluruh dunia juga banyak banget yang ngebahas Ketyap lagi. Ya itu, berarti bukan orang Indonesia doang yang kemakan sinetron, orang luar juga. Kalau gue pikir-pikir, KKI kenapa nggak bikin kayak begini ya? KKI video-video mukbangnya lumayan ya? Gede banget anjir, video-video mukbangnya gede banget. Kenapa dia nggak bikin kayak begini ya? Penculik sama penculiknya. Human trafficking. Oke, gitu pokoknya itu pembahasan kita tentang Ketyap yang orang percaya kalau dia diculik dan segala hal yang ganjal-ganjal di video-videonya. Buat lu semua yang percaya dengan statement dia, komen, kasih penjelasan bahwa kenapa lu percaya sama yang kayak gini. Percayalah. Buat yang nggak percaya, ya kita orang pinter deh, kita nggak usah komen, oke?